keberuntungan yang kita temui di kehidupan kita berbeda satu sama lain, dan keberuntungan itu patut disyukuri. Ya, kadang-kadang juga sifat manusiawi kita juga terlihat di sana. Kadang kita punya rasa iri, kenapa orang lain bisa mencapai kesuksesan di kehidupannya, kita masih biasa-biasa saja. Ya, itulah kehidupan, dan itu membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat Allah itu ya, salah satunya Maha Adil, dan itu patut kita syukuri. Allah belum memberikan ke kita sesuatu yang lebih seperti orang lain. Kemungkinannya pertimbangan-pertimbangan, dan ada pesan-pesan dalam firman Allah bahwa Allah tidak akan menurunkan sesuatu yang tanpa sanggup diterima dan tanpa sanggup dilalui oleh kaum dan umatnya. Jadi seperti itu, kita sebagai manusia patut selalu dan bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, bahagia, dalam keadaan sedih dan berduka, kita selalu bersyukur, karena itu pembuktian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Channel Dedi Sapa Teman H+3 kita hari ini cuap-cuap di depan kamera lagi. Allah itu maha punya kekuasaan kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak akan menurunkan sesuatu masalah, cobaan, ujian kepada hambanya tanpa mempertimbangkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, baik cobaan berat, masalah yang pelik, ujian-ujian yang maha dahsyat, semuanya sudah seperti pertimbangan Allah. Allah itu maha memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan itu yang harus kita syukuri dalam setiap kesempatan, yaitu tadi dalam suka maupun duka. Speak up tentang apa hari ini? Speak up pengulangan buat mengingatkan. Kalau mengingatkan tentang sistem dan algoritma YouTube semakin rumit dan pelik, kita semua sudah tahu monetisasi YouTube makin sempit untuk bisa kita capai dan raih, atau centang biru di platform lain di platform sosial media yang dibayar atau dimonetisasi. Semuanya kita bahas, tapi kali ini spesifik bercerita-cerita. Omon-omon, kalau kesempatan untuk menjelaskan itu ada di scroll aja channel Dedi Sapa Teman ini. Kita akan bercerita-cerita tentang pribadi tangguh, karena hari ini adalah hari-hari setelah Lebaran. Kita harusnya tetap menyiapkan diri menjadi pribadi kuat dan tangguh. Saya mau bercerita nih, ada teman ini seseorang bukan sesaji itu sesajin. Ini seseorang ini dilahirkan tanpa seorang bapak. Jadi sosok seorang kepala keluarga nggak pernah dia temui. Ceritanya pasti dramatis nih. Jadi ketika lahir, ibunya langsung meninggalkan anak ini. Tapi anak ini bukan anak haram. Sebenarnya bapaknya ada, cuman pas lagi lahiran bapaknya sudah pergi entah kemana, dan sampai umur dewasa seumuran 20 tahunan anak ini tidak pernah melihat sosok bapaknya. Jadi ibunya pun hampir tidak pernah bertemu. Selama kehidupannya 20 tahun dirawat oleh neneknya. Kalau kehidupan sehari-hari ya ekonomi manusia itu tidak sama, juga di bawah garis kemiskinan. Kalau kehidupan yang seperti ini kalian juga menemuinya, apa yang kalian lakukan? Tetap bersyukur. Ini adalah bagian dari proses kehidupan. Masih ada yang lebih dramatis lagi dan lebih menyentuh. Ini salah satunya. Beberapa hari yang lalu dia mengirimkan sesuatu, pesan gambar. Jadi gambarnya itu semacam gambar-gambar buram. Kalau nggak salah itu ijazah
Saya tanya, ini ijazah siapa, sudah kabur, tulisannya nggak jelas. Ini foto ayah saya. Mungkin di Sulawesi pernah ketemu dengan seseorang ini. Dan saya kaget setengah mati. Wow, ini saya mau jadi detektif, mau cari seseorang yang nggak jelas juntrungannya di mana. Bukan begitu, Mas, katanya. Bukan begitu. Nanti kalau sesuatu ketemu, loh, ini fotonya mungkin 40 tahun, 30 tahun yang lalu, kan nggak sama sudah. Wajah asli di foto dengan ketemu langsung pasti berbeda jauh, dan mana bisa terdeteksi. Gini, Mas, itu kan ada namanya, Mas bisa kira-kira. Baik, saya terima tantangan, bukan tantangan, tapi mencoba menjadi detektif. Di awal cerita nih, waktu berangkat ke beberapa kota kemarin, kan kalau kita di sebuah kota, kita kadang membutuhkan kendaraan untuk mobilitas, apa istilahnya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kebetulan kemarin naik ojek online. Nah, driver si ojek online ini bercerita, bukan bercerita lagi, tapi lebih kepada curhat bahwa kehidupannya yang seperti cerita di awal, nggak pernah mengenal sosok seorang bapak, ibunya pun terkadang 5 tahun sekali baru ketemu, dan pas 2 tahun kemarin nenek yang merawatnya itu pun meninggal. Nah, dia hidup sebatang kara. Olehnya sedikit memiliki kesempatan berrezeki, dia membeli satu sepeda motor untuk menjadi rutinitas aktivitas sekaligus profesi yang bisa memenuhi kebutuhannya dan membantu kebutuhan kehidupan selanjutnya. Nah, dia jadi ojek online. Dia bercerita, hampir nangis karena dia sudah ditempa dengan begitu banyak masalah. Tangis nggak kedengeran, cuman saya melihat mimik wajah dan yang terbaca di bahasa matanya itu tentang kesedihan. Bagaimana dia menjalani kehidupan tetap survive. Bagaimana dia bisa ketemu dengan para pelanggan, penumpang ojeknya, selalu tersenyum, bisa mendramatisir. Bukan lagi, tapi kepada pelanggan, ya dia menjadi pribadi yang berbeda ketika dalam kesendirian. Begitu banyak tekanan kehidupan yang dilalui, begitu banyak masalah yang pengen diungkap, tapi di depan para pelanggan, penumpang ojek, dia tetap ramah dan tersenyum. Itu patut kita contoh. Kemungkinan itu salah satu bagian dari profesionalisme. Profesional ya. Jadi apapun yang kita lakukan, entah tekanan batin, begitu banyak masalah, tapi kita tetap profesional. Dan itu dia buktikan. Teman-teman, cerita ini menarik nggak? Jadi di kesempatan itu, waktu dibonceng untuk berangkat ke tempat-tempat yang mau dituju, dia selalu cerita. Kadang-kadang saya suka ngajak mampir dulu, entah ke masjid, ke warung untuk makan, mampir dulu. Nah, di sela-sela mampir itu, dia bercerita dan curhat ceritanya ini. Sampai di mana ceritanya? Nah, ini dia sosok anak yang ditinggal bapaknya, sudah berumur dewasa dan bisa menjalani kehidupan dan tetap survive. Ini yang patut kita contoh sebagai manusia. Jadi kalau dibilang kita kena masalah ujian berat, belum seberapa. Dia ini, sebut saja namanya si S ya. Si S ini dari kecil nggak pernah melihat sosok bapaknya, nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua, dirawat sama neneknya dalam lingkungan yang serba kemiskinan. Kalau kekurangan masih bisa makan, tapi kalau lingkungan seperti itu tanpa orang tua, bagaimana melalui pendidikan sendirian, dibantu sama kerabat nenek-neneknya itu kan, kemungkinannya kita akan menyerah ataupun memaki-maki. Kehidupan ini sebenarnya nggak adil, kehidupan ini sebenarnya gimana, tapi dia tetap menjalani
dengan rasa syukur dan penuh apa istilahnya kalau menahan segala rasa, kemungkinan dia sudah melalui hal-hal yang seperti itu. Nah, si S ini akhirnya di akhir cerita curhatnya dia menanyakan, masih ada orang yang lebih dari saya ya? Kemungkinannya masih ada orang yang punya masalah, yang punya ujian yang lebih berat dari saya. Bilang, masih banyak, dan kamu mestinya bersyukur dikasih kesempatan melalui ujian yang seberat ini. Matanya berkaca-kaca. Seperti apa kehidupan selanjutnya? Saya bilang, kamu harus tetap menjaga rasamu, tentang bagaimana rasa syukurmu, tentang bagaimana kamu melihat kehidupan. Jadi jangan kamu mendongakkan kepala, harusnya kamu juga lebih banyak menunduk. Itu yang terpenting. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari cerita ini? Cerita ini menjadikan kita kuat menjalani hari-hari di kehidupan. Ya, jangan manja jadi orang. Kebanyakan kita sampai saat ini lebih manja karena kegiatannya scroll gadget saja, main game. Karena kita semua apa-apa dipenuhi. Beda dengan orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya masalah pelik dan berat seperti si S ini. Aduh, ceritanya sebenarnya kalau ceritanya dibuat lebih menarik, tapi ya seversi dari Sapa Teman. Ada lagi cerita lainnya. Cerita lainnya ini tidak seberat si S, tapi nanti kita cerita di hari-hari berikutnya. Terima kasih sudah menyimak konten pendek ini buat mengisi waktu H+3 Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.